Pertama-tama, Louis Gravito akan menelanjangi korbannya sebelum akhirnya menyiksa dan memperkosanya. Yang lebih gila dan brutalnya lagi, halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini, gue akan membawakan satu kasus pembunuhan yang sangat kejam sekaligus tragis. Seorang pria tega membunuh 400 anak hanya untuk memuaskan nafsunya. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong untuk bantu kembangkan channel ini guys, minimal menginjak di angka 10.000. Selamat menonton, enjoy! 400 orang anak menjadi korban pembunuhan kejam dari seorang monster nyata. Kisah pembunuhan brutal yang dilakukan seorang pria bernama Luis Alfredo Gravito Cubillos terhadap 400 orang anak gelandangan. Kasus ini sempat menggemparkan dunia pada saat itu. Luis Gravito adalah salah satu pembunuh berantai dan pemerkosa paling brutal. Luis Alfredo Gravito Cubillos lahir pada tanggal 25 Januari tahun 1957 dan tahun 2025 ini dia tepat berusia di 68 tahun. Luis Gravito juga dikenal sebagai Le Bestia alias si monster dari Genova. Kasus pembunuhan brutal ini bermula saat Luis Gravito mengalami stres saat dia masih kecil. Luis Gravito mengalami kekerasan fisik dan seksual serta penelantaran saat masih anak-anak. Yang lebih brutalnya lagi adalah fakta bahwa dia juga pernah diperkosa 2 kali oleh pria yang berbeda-beda. Ayah Luis adalah seorang pemabuk dan melarang ketujuh anaknya untuk pergi ke sekolah. Ayahnya malah memerintahkan anak-anaknya untuk bekerja keras daripada bersekolah. Luis juga dilarang memiliki pacar dan diusir dari rumah beberapa kali oleh ayahnya setelah mereka bertengkar hebat. Diketahui juga bahwa Luis sudah meninggalkan rumah dan hidup mandiri dengan mencari pekerjaan saat dia masih remaja. Sebelum akhirnya dia menjadi seorang pemabuk di usianya yang ke-20 tahun. Luis Gravito menderita depresi hingga mencoba untuk bunuh diri. Namun hal itu tidak berhasil. Luis juga berselingkuh dengan seorang wanita yang memiliki 1 orang anak. Luis Gravito adalah seorang ayah yang sangat baik, tetapi dia memiliki sifat pemarah dan temperamental. Dia memulai pembunuhannya karena saat itu situasi di Kolombia sedang dilanda perang saudara. Banyak anak-anak kehilangan anggota keluarga mereka dan kehilangan rumah mereka. Dengan situasi darurat seperti itu, Luis Gravito memanfaatkan situasi tersebut dengan menculik anak-anak gelandangan untuk memuaskan hasratnya yang menyimpang. Selain anak gelandangan, target utamanya adalah anak-anak yatim piatu. Gila, kejam. Luis Gravito menggunakan taktik kotornya untuk memikat anak-anak kecil itu dengan menyamar sebagai seorang pendeta, pedagang kaki lima, petani, atau pengemis. Selain itu, dia juga membantu dengan memberikan uang dan makanan kepada korbannya. Karena tidak ingin dicurigai, dia pun selalu berganti-ganti karakter. Setelah mendapatkan kepercayaan dari korbannya, Luis Gravito kemudian akan mengajak anak-anak itu untuk mengobrol hingga mereka kelelahan. Hal ini secara tidak langsung mempermudah pekerjaan kotornya. Pertama-tama, Luis Gravito akan menelanjangi korbannya sebelum akhirnya menyiksa dan memperkosanya. Yang lebih gila dan brutalnya lagi, dia akan memenggal kepala korbannya, menusuk anus korbannya dengan benda tajam, dan bahkan buah zakar korbannya dipotong sebelum akhirnya dimasukkan ke dalam mulut mereka. Beberapa korban ada yang dipotong-potong tubuhnya dan mayat-mayat itu kemudian dikubur di sebuah kuburan besar. Mayat korbannya baru ditemukan sekitar tahun 1990. Sebagian korbannya berusia sekitar 8 tahun sampai dengan 16 tahun. Mereka dilaporkan menghilang tanpa jejak.
Namun, penyelidikan polisi baru dimulai 5 tahun kemudian setelah polisi menyadari bahwa anak-anak tunawisma hilang begitu saja. Mayat para korban yang ditemukan menunjukkan adanya tanda-tanda pelecehan seksual termasuk bekas gigitan dan penetrasi pada anus mereka. Polisi kemudian menemukan seorang jasad anak laki-laki di lereng bukit pada bulan November tahun 1997. Polisi juga menemukan ada 36 tengkorak dan tulang milik anak laki-laki di Pereira, sebuah kota penghasil kopi di kaki Bukit Andes. Pada bulan Februari tahun 1998, mereka kembali menemukan 3 mayat anak-anak di pinggiran Genoa. Selain itu, pada bulan November tahun 1998 ditemukan juga 13 mayat laki-laki dan 12 mayat perempuan di sebuah kuburan massal. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah ditemukannya selembar kertas yang berisi alamat rumah. Karena ditemukannya alamat itu, kemudian polisi langsung menggerebek rumah tersebut, yang ternyata adalah rumah pacar dari Luis Gravito. Tapi sayangnya saat mereka menggerebek rumah itu, Luis Gravito tidak ada di rumah tersebut, dan mereka menemukan sebuah jurnal yang berisi nama-nama korban dan foto-foto korbannya. Luis mengaku telah membunuh hampir 400 korban. Meskipun telah dilakukan upaya pencarian semaksimal mungkin, polisi tidak menemukan mayat sebanyak itu. Pihak kepolisian tidak langsung menangkap Luis Gravito karena dia memiliki alibi, dan polisi juga tidak memiliki bukti bahwa Luis adalah pelaku dari pembunuhan berantai itu. Tiba-tiba saja polisi menangkap seorang pria yang diduga melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap seorang anak laki-laki di suatu daerah. Saksi mata kemudian langsung membuat laporan tentang kejadian tersebut dan tersangkanya berhasil ditangkap. Ternyata tersangka yang ditangkap adalah Luis Gravito. Selama diinterogasi, Luis Gravito mengaku telah memperkosa dan membunuh hampir 300 orang anak dan dimulai pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1999. Namun polisi menduga Luis Gravito membunuh hampir 400 korban. Dia juga menunjukkan peta dan lokasi pemakaman para korban-korbannya kepada pihak kepolisian. Pada bulan Desember tahun 1999, kemudian dia diadili dan dinyatakan bersalah atas 138 dakwaan dan dijatuhi hukuman lebih dari 1.853 tahun. Tetapi menurut hukum di Kolombia, hukuman penjara maksimal adalah 40 tahun penjara karena dia juga bekerja sama dengan polisi dan dia menunjukkan lokasi tempat dia mengubur korbannya. Hukumannya langsung dikurangi menjadi 22 tahun. Namun menurut beberapa sumber, Luis Gravito kemungkinan akan tetap di penjara seumur hidup karena hukum Kolombia juga menyatakan bahwa orang yang melakukan kejahatan terhadap anak-anak tidak akan menerima manfaat apapun dari keadilan. Oleh karena itu, dia kemungkinan akan menghabiskan waktunya antara 60 hingga 80 tahun di dalam penjara. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya. Jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.